Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 523. Dengan hati-hati keduanya mengikuti dua orang di antara beberapa orang yang berpencar itu. Batang pohon gayam yang tumbuh di menyebelah jalan utama Kademangan seca agaknya telah memberikan perlindungan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ternyata kedua orang itu justru pergi ke penginapan tempat Gelagah Putih dan Rara Wulan menginap. Di pendapa penginapan itu masih ada beberapa orang yang duduk-duduk sambil berbincang ke sana kemari. Suara gamelan masih terdengar ngerangin. Meskipun gamelan yang ditabuh itu tidak lengkap seperangkat, tetapi suaranya cukup menyentuh. Apalagi di sepinya malam. Sementara angin yang berhembus perlahan menaburkan udara dingin. Gelagah Putih dan Rara Wulan memasuki halaman penginapan itu pula. Petugas yang menyapanya pada saat keduanya pergi, berpapasan pula di halaman. Sampai kemana saja Kisanak berdua berjalan-jalan, bertanya petugas penginapan itu. Hanya mengikuti jalan utama ini, Kisanak. Tetapi kalian keluar regol halaman cukup lama. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa pendek. Tetapi keduanya tidak langsung menuju ke bilik mereka. Mereka melihat kedua orang yang mereka ikuti itu justru berbicara dengan tiga orang. Mereka duduk di peringgitan, tidak jauh dari para penabuh gamelan. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang duduk di pendapa itu sekali-sekali sempat memperhatikan mereka. Nampaknya mereka berbicara bersungguh-sungguh, desis Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak tahu, apakah yang mereka bicarakan. Agaknya seorang di antara mereka itulah yang bernama Sutasuni. Yang seorang adalah seorang yang sudah separuh baya yang mencari Sutasuni dan menanyakan kepada salah seorang pengawit, desis Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun terdiam. Panggraita mereka menangkap sesuatu yang bakal terjadi. Tetapi mereka tidak tahu, apakah yang akan terjadi itu. Kita tidak dapat mencampurinya lebih jauh, berkata Gelagah Putih. Karena itu, kita lupakan saja orang yang bernama Sutasuni itu. Kita besok akan pergi ke pasar untuk melihat, apakah saudagar yang memperdagangkan barang-barang terlarang itu esok berada di pasar. Kita juga harus berhati-hati terhadap para pengikut Jatingarang, desis Rara Wulan. Ya. Ternyata di Kademangan yang tenang di permukaan ini, terdapat gejolak yang besar di bawahnya. Arus yang mengalir di kedalaman agaknya cukup besar, meskipun gejolaknya sama sekali tidak mengganggu ketenangan permukaan. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Tidur, jawab Gelagah Putih. Kita harus tidur bergantian, desis Rara Wulan. Ya. Kau berjaga-jaga sekarang. Nanti gantian akulah yang tidur. Aku yang mengajarimu. Gelagah Putih tertawa. Keduanya pun kemudian pergi ke pakiwan mencuci kaki dan tangan mereka. Kemudian mereka pergi ke bilik mereka. Tidak ada yang menarik terjadi di penginapan. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang berniat tidur bergantian. Namun dalam pada itu, para pengikut orang yang bertubuh agak gemuk itu telah berhasil menemukan Dermagati dan Sutasuni. Seperti biasanya Sutasuni memang bermalam di penginapan itu, tempat Gelagah Putih dan Rara Wulan menginap. Dengan ramah, maka Dermagati dan Sutasuni itu pun telah diajak menemui orang yang berperawakan agak gemuk itu. Ya. Aku sudah berjanji untuk mengajak Sutasuni menemui Ki Guntur ketiga. Karena itu, maka aku persilahkan kalian pergi menemuinya, berkata pembantu orang yang berperawakan agak gemuk itu. Apakah aku harus pergi menemuinya? Bukankah kalian itu kepercayaan Ki Guntur ketiga? Ya. Kami adalah pembantu Ki Guntur ketiga. Karena itu, biarlah kami berbicara dengan Kisanak saja. Semuanya sudah siap untuk dilaksanakan. Sebenarnya aku pun dapat mengambil keputusan. Tetapi sebaiknya kau bertemu sendiri dengan Ki Guntur ketiga, Sutasuni. Segala sesuatunya tentu akan dapat dibicarakan dengan tuntas. Sutasuni itu berpikir sejenak. Namun kawannya menggeleng sambil berkata, tidak perlu. Kita bicarakan saja di sini, sekarang. Jangan begitu, jawab pembantu Guntur ketiga. Bukankah kita harus saling mempercayai, tetapi juga saling menghargai? Jika aku datang menemui Guntur ketiga, maka ia akan dapat menuntut untuk bertemu dengan Ki Panji Kukuh. Memang mungkin sekali Ki Guntur ketiga ingin berbicara dengan Ki Panji Kukuh. Tetapi apa salahnya?
Mereka adalah pemimpin dua kelompok pedagang yang akan bekerja sama untuk dapat saling menguntungkan. Tanpa kepercayaan, maka hubungan kedua kelompok ini akan menjadi sangat rapuh. Yang satu selalu mencurigai yang lain. Tidak perlu, kawan Sutasuni itu pun menyahut. Kita bicarakan tuntas di sini, atau tidak sama sekali. Jangan berkata seperti itu, Kisanak, berkata pembantu guntur ketiga. Sutasuni agaknya menjadi gelisah. Ketika ia memandang berkeliling, maka beberapa orang ternyata sedang memperhatikan mereka yang pembicaraannya mulai menghangat. Kita bicara di bilikku, berkata Sutasuni. Di sini kita akan dapat menarik perhatian banyak orang. Kedua orang pengikut guntur ketiga itu pun menjadi ragu-ragu. Namun kemudian seorang di antara mereka pun berkata, "Baik. Kita bicarakan di dalam bilik Sutasuni." Mereka berlima pun kemudian meninggalkan peringgitan, masuk ke dalam bilik Sutasuni. Bilik yang terhitung besar, yang ternyata sudah dipesannya lebih dahulu. Adalah kebetulan sekali bahwa bilik itu berada di sebelah bilik Gelagah Putih. Rara Wulan yang sudah membaringkan tubuhnya di pembaringan dan matanya sudah separuh terpejam, tiba-tiba telah terbuka lebar-lebar ketika ia mendengar pembicaraan di bilik sebelah. Pembicaraan yang agaknya kurang sejalan, sehingga suasananya agak menjadi panas. "Bukankah sederhana sekali," berkata kawan Sutasuni. "Bawa uangnya kemari. Kemudian, bawa barang-barang yang kau butuhkan itu. Bukankah tidak ada masalah apa-apa yang menyulitkan? Pelaksanaannya sebagaimana kau katakan itu memang sederhana. Tetapi tidak hanya itu masalahnya." Kepercayaan guntur ketiga itu pun bertanya, "Apakah barangnya ada di sini?" "Tidak. Barangnya masih ada pada Ki Panji Kukuh. Tetapi akulah yang bertanggung jawab agar barang itu sampai kepadamu, demikian uangnya kau berikan." "Sutasuni," berkata pembantu guntur ketiga. Ki Guntur ketiga menghendaki segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Ki Guntur ketiga menginginkan pertukaran itu dilakukan langsung dari tangan ke tangan. Karena itu, maka hal itu akan dapat dilakukan di luar Kademangan ini, agar tidak menarik perhatian. Biarlah Ki Panji Kukuh membawa barangnya, sedangkan Ki Guntur ketiga membawa uangnya. Jika cara itu yang dikehendaki, tentu saja dapat dilakukan. Karena itu, marilah kita pergi menemui Ki Guntur ketiga. Di mana pertukaran itu akan dilaksanakan, menurut Ki Guntur ketiga? Bukankah tidak terlalu jauh dari Kademangan ini terdapat hutan yang membujur sampai ke pinggir sungai? Nah, di ujung hutan yang menjorok sampai ke tanggul sungai itu kita akan bertemu. Di tepian sungai itu." Sutasuni termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun berkata, "Jika demikian, apa gunanya aku bertemu langsung dengan Ki Guntur ketiga? Bukankah semua bahan pembicaraan telah kita sepakati di sini? Tetapi biarlah Ki Guntur ketiga mengambil keputusan langsung setelah kau menemuinya. Aku dapat mengambil keputusan tanpa hadirnya Ki Panji Kukuh. Mungkin ada perbedaan watak antara Ki Panji Kukuh dengan Ki Guntur ketiga. Tetapi aku anjurkan, sebaiknya kau datang kepadanya. Marilah aku antar kalian. Kamilah yang akan mempertanggungjawabkan keselamatan kalian. Selebihnya, Ki Guntur ketiga tentu tidak akan mencelakai kalian, karena ia sangat mengharapkan pertukaran itu berlangsung dengan baik." Bilik di sebelah bilik Gelagah Putih itu menjadi hening sejenak. Namun kemudian terdengar Sutasuni berkata, "Baiklah. Kami akan menemui Ki Guntur ketiga." "Bagus. Ternyata kau sangat bijaksana." Kepada seorang kawannya Sutasuni pun berkata, "Dermagati, katakan kepada Ki Panji Kukuh bahwa aku menemui Ki Guntur ketiga, untuk membicarakan pelaksanaan pertukaran esok. Aku ikut bersamamu, Sutasuni. Itulah sifat licikmu. Jika pembicaraan mengenai pertukaran ini selesai, pelaksanaannya pun berlangsung dengan lancar, maka kau tentu akan mendapatkan bagianmu, seperti sudah kita bicarakan. Bukan hanya aku yang licik, Sutasuni. Kau pun licik. Karena itu, aku harus mendengar pembicaraan itu langsung." "Baiklah," sahut Sutasuni. Lalu katanya kepada kawannya, "Kaulah yang menghadap Ki Panji Kukuh. Katakan bahwa aku menemui Ki Guntur ketiga. Jika sebelum fajar aku tidak datang menemuinya, terserah tindakan apa yang akan diambil oleh Ki Panji Kukuh." "Jadi kau masih saja curiga, Sutasuni?" "Tidak. Aku hanya ingin berhati-hati." "Demikianlah,
maka 5 orang yang berada di dalam bilik Sutasuni itu pun segera meninggalkan ruangan. Pembicaraan yang sangat menarik, desis Gelagah Putih. Apakah kita akan berdiam diri? Kita belum tahu waktu yang pasti yang dipilih oleh kedua belah pihak. Ya. Karena itu, kita harus berada di sana sejak dini hari esok pagi. Tidak, Rara. Salah seorang mengatakan bahwa jika sebelum fajar ia tidak kembali, maka berarti sesuatu terjadi padanya. Sehingga karena itu, maka pertemuan itu tentu dilakukan setelah fajar. Setelah orang itu kembali menemui pemimpinnya dan membicarakan pelaksanaannya. Jika demikian, maka kita dapat menunggu saat matahari terbit. Ya. Dengan demikian, kita sempat tidur sejenak, jika kita ingin melihat permainan yang menegangkan itu. Ya. Kita bangun menjelang fajar. Mudah-mudahan tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Sebenarnya lah sesaat kemudian, bergantian keduanya pun menyempatkan diri untuk tidur bareng sebentar. Menjelang fajar keduanya telah berbenah diri. Namun mereka tertegun ketika mereka mendengar di bilik sebelah 2 orang berbicara. Bersiaplah. Kita akan ke ujung hutan itu. Kau mempercayai sepenuhnya janji Ki Guntur ketiga. Kita tidak akan dapat percaya kepada siapapun. Kita harus segera bersiap. Ki Panji Kukuh akan membawa kekuatan penuh. Tetapi tidak bersama-sama. Kita akan pergi lebih dahulu mempersiapkan medan sebaik-baiknya. Kau kira Guntur ketiga tidak membawa seluruh kekuatannya? Guntur ketiga tentu membawa semua kekuatan yang ada padanya. Ki Panji Kukuh memerintahkan agar kita tidak mulai mengambil langkah-langkah yang salah. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, apa boleh buat? Gelagah Putih menggamit Rara Wulan untuk memperhatikan pembicaraan itu. Sejenak kemudian, terdengar langkah kedua orang itu keluar. Pintu bilik itu pun terdengar tertutup kembali. Mereka pergi ke ujung hutan untuk mempersiapkan medan, berkata Gelagah Putih hampir berbisik. Ya. Agaknya akan terjadi sesuatu yang gawat di ujung hutan itu. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tetapi bagaimana dengan saudagar itu? Agaknya peristiwa di ujung hutan itu lebih penting untuk diketahui. Jika saudagar yang berhubungan dengan Jatingarang itu tidak terlibat, maka kita akan dapat mencari sepekan lagi di pasar ini pula. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, kita harus segera berangkat pula. Keduanya pun segera meninggalkan penginapan itu. Namun mereka sudah tidak melihat kedua orang yang berbicara di bilik sebelah. Seorang dari kedua orang yang berbicara tadi tentu Sutasuni, berkata Gelagah Putih. Ya. Agaknya Sutasuni termasuk orang penting di kelompoknya, sehingga ia mendapat tugas untuk mempersiapkan medan. Lalu, sekarang kita pergi kemana? Bertanya Rara Wulan. Kita akan langsung pergi ke ujung hutan. Tetapi kita akan berada di seberang sungai. Bukankah mereka merencanakan untuk melakukan pertukaran, atau katakan jual beli, di tepian? Iya, Kakang. Tetapi agaknya di sekitar tempat itu akan bertebaran kekuatan dari kedua belah pihak. Mungkin mereka akan berhadapan dengan terbuka, tetapi mungkin masing-masing akan menyembunyikan kekuatan mereka, sehingga jika sampai saatnya, kekuatan itu akan dipergunakan. Tetapi mungkin juga sama sekali tidak dipergunakan. Ya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Demikianlah, mereka pun segera pergi menuju ke ujung hutan, tidak terlalu jauh dari padukuhan Seca yang terhitung ramai itu. Namun keduanya memang harus sangat berhati-hati. Mereka sadari bahwa yang akan bertemu di ujung hutan itu adalah kekuatan-kekuatan dari lingkungan perdagangan gelap yang cukup kuat. Sehingga jika terjadi benturan, akan merupakan benturan yang sengit. Tetapi mungkin pula mereka menemukan titik temu dalam pembicaraan mereka, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Yang dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan mula-mula justru menyeberangi sungai. Baru di seberang mereka dengan hati-hati pergi menuju ke tepian, di sebelah ujung hutan yang menjorok sampai ke tanggul sungai. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah dua orang suami istri yang berilmu tinggi, sehingga keduanya mampu menempatkan diri mereka di satu tempat yang tersembunyi, namun yang dari tempat itu mereka dapat melihat tepian sungai yang memanjang sampai ke tikungan. Agaknya mereka akan melakukan pertukaran, atau katakan jual beli, di dekat tikungan sungai itu. Tepiannya agak lebih luas dari bagian lain, berbisik Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk.
Namun mereka pun terdiam. Di keremangan pagi menjelang matahari terbit, mereka melihat beberapa orang yang merunduk dan hilang masuk ke dalam hutan. Siapakah mereka, Kakang? Orang-orang Panji Kukuh atau orang-orang Guntur ketiga? Gelagah Putih menggeleng. Katanya. Kita tidak mengetahui sama sekali ciri-ciri mereka, Rara. Kita pun mungkin akan keliru menebak, yang manakah Panji Kukuh dan yang manakah Guntur ketiga. Kita mengenal seorang di antara mereka. Di mana Sutasuni berdiri, maka orang itu tentu Panji Kukuh. Ya. Agaknya pada saat-saat yang menentukan, Sutasuni akan tetap berada di antara para pengikut Panji Kukuh. Sementara itu, matahari pun mulai naik ke atas cakrawala. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak tahu, sampai kapan mereka akan menunggu. Tetapi agaknya pertukaran itu akan dilakukan tidak terlalu siang. Mereka melihat beberapa orang lagi menghilang ke dalam hutan. Namun mereka pun melihat pula beberapa orang yang agaknya orang-orang dari kelompok yang lain, berada di seberang, sebagaimana Gelagah Putih dan Rara Wulan. Hati-hati, Rara. Ada di antara mereka yang bersembunyi di hadapan kita. Iya, Kakang. Agaknya mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Bagaimanapun juga, perdagangan gelap ini tentu akan saling mencurigai. Mereka memang tidak pernah percaya kepada siapapun juga. Bahkan kepada kawan-kawan mereka sendiri. Rara Wulan tidak menjawab. Sementara itu langit pun menjadi semakin cerah. Matahari mulai memanjat langit. Rasa-rasanya matahari itu bergerak lamban sekali. Namun akhirnya saat-saat yang ditunggu itu pun datang pula. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, berkumis tebal tetapi berjenggot tipis, telah turun ke tepian. Beberapa orang mengiringinya di belakang. Seorang di antara mereka adalah Sutasuni. Tentu orang itu yang menyebut dirinya Sutasuni, berkata Rara Wulan. Yang mana? Bertanya Gelagah Putih. Seorang di antara mereka, yang kita lihat berbicara di penginapan dengan dua orang yang kita ikuti itu. Mereka berbicara di peringgitan, namun kemudian pindah ke bilik sebelah bilik yang kita pergunakan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, maka orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tentu Panji Kukuh. Agaknya memang demikian. Keduanya terdiam. Keduanya memperhatikan orang yang bertubuh tinggi itu dengan sungguh-sungguh. Apalagi karena jarak mereka tidak terlalu dekat. Orang yang bertubuh tinggi itu pun menengadahkan wajahnya. Nampaknya ia memandang matahari pagi yang memanjat langit semakin tinggi. Mana orang yang bernama Guntur ketiga itu, geram orang yang bertubuh tinggi. Ia berjanji akan datang pada saat matahari sepenggalah, jawab orang yang bernama Sutasuni. Apakah kau yakin bahwa orang itu tidak berbohong? Agaknya orang itu bersungguh-sungguh, Ki Panji. Kalau beberapa saat lagi ia tidak datang, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku harus segera berada di pasar. Ada beberapa pembicaraan lain yang harus aku tuntaskan. Bukan hanya sekedar perdagangan gelap ini saja. Tetapi aku juga berdagang kain dan kerajinan dari perak, emas serta batu permata. Kita tunggu sampai matahari sepenggalah, desis Sutasuni. Orang yang disebut Ki Panji itu pun berjalan hilir mudik. Beberapa orang pengikutnya berdiri termangu-mangu di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang nampak berjalan menyusuri sungai itu menuju ke tikungan. Yang berjalan paling depan adalah seorang yang bertubuh agak gemuk. Bajunya terbuka di dadanya, karena keringat selalu mengalir dari lubang-lubang kulitnya. Mereka datang, desis Sutasuni. Ya, orang bertubuh tinggi itu mengangguk-angguk. Mereka membawa pengikutnya cukup banyak. Ya. Guntur ketiga tentu bukan seorang yang jujur. Menilik bicaranya yang terlalu ramah, sikapnya yang lembut serta tertawanya terlalu banyak, meski dipaksakannya. Namun di balik bicaranya yang lembut itu, Guntur ketiga adalah orang yang sangat sombong. Licik, dan tentu seorang yang kejam, berkata Sutasuni. Ki Panji Kukuh itu pun berkata. Berhati-hatilah. Ki Panji Kukuh yang hanya dengan beberapa orang pengikutnya yang berdiri di tepian itu menjadi tegang. Orang yang bernama Guntur ketiga itu membawa kekuatan melampaui kebutuhan dalam hubungan perdagangan gelap. Orang itu tidak dapat dipercaya, berkata Panji Kukuh. Tetapi kita menunggu, apa yang mereka lakukan. Kita jangan mulai dengan sikap dan perbuatan yang dapat memancing kekeruhan.
Kita akan berbuat apa saja, menyesuaikan diri dengan orang yang kita hadapi. Syukurlah jika perdagangan kita akan dapat saling menguntungkan dengan mereka. Sutasuni mengangguk-angguk. Sebenarnya Ki Guntur ketiga datang dengan sekelompok pengikutnya. Selain mereka, Guntur ketiga juga sudah menempatkan beberapa orangnya di seberang sungai. Sejenak kemudian, maka Ki Guntur ketiga pun telah berada di tepian yang lebih luas. Sambil tertawa ia pun berjalan ke arah orang yang berdiri menunggunya itu. Aku tentu berhadapan dengan Ki Panji Kukuh. Ya. Bukankah yang datang ini Ki Guntur ketiga? Tepat, Ki Panji. Aku adalah Guntur ketiga. Aku datang untuk membuka sebuah hubungan baru yang saling menguntungkan. Ya, Ki Guntur ketiga. Aku berharap demikian. Nah, bukankah orang-orang seperti kita tidak pernah mempunyai banyak waktu untuk berbasa-basi? Karena itu maka kita akan mulai dengan hubungan jual-beli di antara kita. Aku sependapat, Ki Guntur ketiga. Kau sudah membawa barangnya? Ya. Nah, berikan kepada kami. Kami akan memberikan uangnya. Kita akan melakukan jual-beli dari tangan ke tangan. Tunjukkan uangmu. Aku akan menunjukkan barang yang kau kehendaki. Bagus, sahut Ki Guntur ketiga sambil tertawa pendek. Agaknya kita akan dapat membuat hubungan di antara kita ini berkelanjutan. Ki Panji Kukuh tentu menyadari, sikap jujur dari masing-masing pihak akan membuat hubungan bukan hanya hari ini. Tetapi selama mungkin dapat kita pertahankan. Aku sependapat, Ki Guntur ketiga. Nah, mana barang-barangmu itu? Kami membawanya. Tetapi tunjukkan uangmu. Ki Guntur ketiga memberikan isyarat kepada seorang pengikutnya yang membawa kampil. Katanya, aku membawa uang perak dan uang emas. Karena itu, nampaknya ringkas dan tidak terlalu banyak. Itu lebih baik. Ki Guntur ketiga, sahut Ki Panji Kukuh. Pengikut Ki Guntur ketiga itu pun kemudian menyerahkan kampil kepadanya. Sambil menerima kampil itu, maka Ki Guntur ketiga pun berkata, mana barang itu? Ki Panji Kukuh pun kemudian memerintahkan orangnya untuk membawa peti yang berisi candu itu maju selangkah. Ketika peti kecil itu dibuka, maka Ki Guntur ketiga pun melihat isinya sebagaimana telah dibicarakan. Ki Guntur ketiga itu pun tertawa. Katanya, bagus, Ki Panji Kukuh. Serahkan peti itu kepadaku. Baik. Tetapi Ki Guntur ketiga pun harus menyerahkan uang itu pula kepadaku. Aku akan menghitungnya, apakah uang itu sesuai dengan pembicaraan kita atau tidak. Namun tiba-tiba sikap Ki Guntur ketiga pun berubah. Ia pun mengangkat tangannya sambil berkata, anak-anak, ambil peti itu. Kenapa? Bertanya Ki Panji Kukuh. Kami tentu akan menyerahkannya. Tetapi mana uang itu? Ki Guntur ketiga tidak menghiraukannya. Bahkan sekali lagi ia berteriak. Cepat! Selesaikan mereka segera. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Para pengikut Guntur ketiga pun segera bergerak. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari para pengikut Panji Kukuh. Namun demikian mereka bergerak, maka mereka pun terkejut. Beberapa orang muncul dari dalam hutan. Sebelum para pengikut Ki Guntur ketiga itu menyadari apa yang terjadi, maka berpuluh anak panah pun meluncur dari busurnya. Beberapa orang langsung terdorong beberapa langkah surut. Di dada mereka tertancap anak panah yang dilontarkan oleh para pengikut Ki Panji Kukuh dari atas tanggul. Curang kau, Panji Kukuh, teriak Ki Guntur ketiga. Kau sudah menyiapkan pengikutmu untuk merunduk orang-orangku. Jika segala sesuatunya berjalan wajar, aku tidak akan mempergunakan mereka. Tetapi kau berniat berbuat curang, sehingga aku pun terpaksa mempertahankan diri. Persetan. Aku akan membunuhmu. Ki Guntur ketiga itu pun segera meloncat menyerang Ki Panji Kukuh dengan serunya. Namun Ki Panji Kukuh pun telah siap menghadapinya. Sutasuni yang sudah terlibat dalam pertempuran masih sempat berteriak. Guntur ketiga, inikah caramu berhubungan dagang? Setan kau, Sutasuni. Aku bukan pedagang, tetapi aku berniat menemui Panji Kukuh untuk merampoknya. Nah, sebentar lagi aku akan membawa sekotak candu itu tanpa harus membayar sekeping pun. Kau memang tidak perlu membayar sekeping pun. Tetapi kau justru harus membayar dengan nyawamu, geram Panji Kukuh. Kesombonganmu bagaikan menyentuh langit. Tetapi kau akan mati, Panji Kukuh.
Orang-orangmu akan kami tumpas habis di tepian sungai ini. Ki Panji Kukuh tidak menjawab. Tetapi Ki Panji Kukuh itu telah menyerang pula dengan garangnya. Keduanya pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran yang seru. Sementara itu, orang-orang Ki Guntur ketiga yang berada di seberang pun telah turun pula ke tepian. Untuk beberapa saat serangan-serangan anak panah para pengikut Ki Panji Kukuh masih meluncur dari atas tanggul. Namun bersamaan dengan itu, beberapa orang telah berloncatan turun dengan senjata di tangan. Pertempuran di tepian itu pun segera berkobar dengan sengitnya, ternyata jumlah mereka pun kemudian tidak terpaut banyak. Meskipun semula jumlah para pengikut Ki Guntur ketiga lebih banyak, tetapi serangan-serangan anak panah dari tanggul itu telah mengurangi jumlah itu. Ki Guntur ketiga yang bertempur melawan Ki Panji Kukuh itu pun telah meningkatkan kemampuannya. Namun ternyata Ki Panji Kukuh pun masih saja mampu mengimbanginya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin seru. Ternyata Guntur ketigalah yang telah memulainya, desis Rara Wulan yang masih berada di balik rimbunnya gerumbul perdu. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Panji Kukuh berniat berdagang dengan jujur. Namun perdagangan itu tetap saja perdagangan yang terlarang. Iya, Kakang benar. Keduanya terdiam. Mereka memperhatikan pertempuran di tepian itu dengan saksama. Nampaknya kekuatan keduanya seimbang, sehingga pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit. Beberapa orang telah terkapar di tepian. Yang terdengar di sela-sela teriakan-teriakan kemarahan, juga erang kesakitan. Apakah yang dapat kita lakukan, Kakang? Kita tidak dapat berbuat apa-apa, Rara. Kita tentu tidak akan dapat berpihak pada salah satu pihak. Kita pun tidak akan dapat menghadapi kedua kelompok itu. Apakah kita akan melaporkan kepada Ki Demang Secah? Waktunya tidak akan cukup. Jika kita pergi menemui Ki Demang sekarang, maka pertempuran itu tentu sudah selesai. Tetapi pertempuran itu sedang berlangsung, Kakang. Maksudku, demikian Ki Demang dan pasukannya datang, pertempuran itu sudah selesai. Salah satu pihak tentu sudah dikalahkan oleh pihak yang lain. Tetapi Ki Demang dapat menyaksikan bekas pertempuran itu, serta menilai apa yang telah terjadi di sini. Baiklah, Rara. Kita mencoba untuk melaporkan kepada Ki Demang Secah. Namun sebelum mereka meninggalkan persembunyiannya, maka mereka telah menyaksikan puncak dari pertempuran itu. Ki Guntur ketiga dan Ki Panji Kukuh telah meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Baik Ki Guntur ketiga maupun Ki Panji Kukuh mampu melontarkan ilmu andalan mereka untuk menyerang, tanpa sentuhan kewadagan. Ketika seleret sinar lepas dari telapak tangan Ki Guntur ketiga meluncur ke arah Ki Panji Kukuh, dengan tangkasnya Ki Panji Kukuh meloncat menghindarinya. Sebaliknya, ketika Ki Panji Kukuh melontarkan ilmunya pula, Ki Guntur ketiga pun mampu pula menghindar. Namun selain kedua orang itu, nampak bahwa para pengikut Ki Panji Kukuh memiliki kelebihan dari para pengikut Ki Guntur ketiga. Satu-satu orang-orang Ki Guntur ketiga terpelanting jatuh di tepian berpasir. Meskipun para pengikut Ki Panji Kukuh juga sudah menyusut, tetapi jumlah korban yang terkapar di tepian agaknya lebih banyak para pengikut Ki Guntur ketiga daripada pengikut Ki Panji Kukuh. Karena itulah maka Ki Guntur ketiga yang semula yakin akan dapat menghancurkan gerombolan Ki Panji Kukuh dan merebut jalur lintasan perdagangan gelap itu pun mulai menjadi gelisah. Apalagi ketika Ki Guntur ketiga telah sampai ke ilmu puncaknya. Ki Panji Kukuh masih mampu mengimbanginya. Karena itulah, maka Ki Guntur ketiga tidak mempunyai pilihan lain. Ia tidak mau mati. Ia masih ingin berbuat sesuatu di kemudian hari untuk membalas kekalahannya itu. Karena itu, maka Ki Guntur ketiga itu pun segera meneriakkan isyarat bagi orang-orangnya yang masih tersisa. Ternyata bahwa para pengikut Ki Guntur ketiga adalah orang-orang yang setia. Ketika mereka mendengar isyarat yang diteriakkan oleh Ki Guntur ketiga, maka mereka pun segera bergerak dengan cepatnya dalam satu putaran. Namun kemudian di tepian itu telah terjadi kekisruhan. Orang-orang Ki Guntur ketiga telah berlari-larian tidak menentu. Dalam keadaan yang kacau itulah maka Ki Guntur ketiga dan dua pengawal terpilihnya telah melarikan diri dari arena. Sementara beberapa orang pengikutnya telah menyediakan diri mereka untuk menjadi tumbal usaha Ki Guntur ketiga melarikan diri. Namun Ki Panji Kukuh tidak membiarkannya terlepas dari tangannya.
Ketika Ki Guntur ketiga itu sedang memanjat tebing, maka Ki Panji Kukuh telah menyerangnya dengan ilmu pamungkasnya. Seleret sinar putih meluncur dengan cepatnya dan tepat mengenai punggung Ki Guntur ketiga. Terdengar teriakan nyaring. Ki Guntur ketiga yang kecewa, marah dan mendendam itu berteriak sehingga rasa-rasanya bumi pun telah berguncang. Namun orang itu pun kemudian menggeliat, sehingga tangan-tangannya tidak lagi berpegangan tebing sungai yang dipanjatnya. Ki Guntur ketiga itu pun terjatuh kembali ke tepian. Dua orang pengawalnya pun telah meloncat turun pula. Dengan cepat seorang di antara mereka pun segera mendukung Ki Guntur ketiga di pundaknya, sedang yang lain berusaha melindunginya. Ki Panji Kukuh ternyata membiarkan dua orang pengawal itu membawa tubuh Ki Guntur ketiga pergi. Ketika para pengikut Ki Guntur ketiga yang sudah kehilangan pemimpinnya itu berusaha untuk melarikan diri, Ki Panji Kukuh mengisyaratkan agar para pengikutnya tidak mengejarnya. "Kita tinggalkan tempat ini secepatnya," berkata Ki Panji Kukuh yang ternyata juga terluka. "Bawa kawan-kawan kita yang terbunuh dan terluka." Perintah itu pun segera dilaksanakan oleh para pengikut Ki Panji Kukuh. Orang-orangnya yang masih tersisa segera membantu kawan-kawannya yang terluka, apalagi yang menjadi parah. Sedangkan yang lain mengusung kawan-kawan mereka yang terbunuh. Yang kemudian tertinggal di tepian itu adalah beberapa sosok mayat dan orang-orang yang terluka parah sehingga tidak dapat meninggalkan tepian itu. Mereka adalah para pengikut Ki Guntur ketiga. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun sambil menarik nafas panjang, Gelagah Putih pun berkata, "Kita tidak mendapat kesempatan untuk pergi kepada Ki Demang atau Ki Bekel, Rara." Ya. Akhir dari pertempuran itu berlangsung demikian cepatnya. Namun dalam pada itu, baru saja orang-orang terakhir Ki Panji Kukuh meninggalkan tepian, telah datang sekelompok orang bersenjata ke bekas arena pertempuran itu. Menurut pengenalanku, mereka adalah para petugas Kademangan ini, Rara. Mereka adalah pasukan yang sering kita temui sedang meronda. Agaknya sudah ada yang menyampaikan peristiwa ini kepada Ki Demang, Kakang. Ya. Sebenarnya lah bahwa yang datang itu adalah Ki Demang, Ki Bekel dan beberapa orang bebahu, serta sepasukan petugas di Kademangan Seca. Nampaknya Kademangan Seca benar-benar Kademangan yang kokoh, Kakang, berkata Rara Wulan. Mereka mempunyai petugas cukup banyak dan agaknya juga cukup kuat. Para petugas itu agaknya benar-benar orang-orang yang terlatih. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Ini sangat menarik, Rara. Seharusnya kademangan-kademangan yang lain berusaha menirunya. Bukankah jika kademangan itu terlindungi dari kejahatan, akan mempunyai akibat yang baik bagi kesejahteraan rakyatnya?" "Iya, Kakang. Tetapi bagi kademangan yang sudah terlanjur dibayangi oleh kejahatan, mereka akan mengalami kesulitan untuk memulainya. Harus ada keberanian untuk melakukannya. Tetapi beberapa kademangan yang pernah kita lalui, sudah akan mencobanya. Jika perguruan awang-awang itu benar-benar akan ikut tampil, maka aku berkeyakinan bahwa setidak-tidaknya untuk satu ruas tertentu, jalur perdagangan itu akan dapat diamankan." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Demang, Ki Bekel dan para bebahu sibuk memperhatikan bekas arena pertempuran di tepian. Yang tersisa adalah orang-orang dari satu pihak, berkata Ki Jagabaya Kademangan Seca. Ya. Agaknya yang lain sempat membawa kawan-kawan mereka. Di antara mereka masih ada yang hidup, Ki Demang, meskipun terlalu parah. Kita akan mencoba menyelamatkannya, agar kita mendapat keterangan serba sedikit tentang peristiwa ini. Iya, Ki Demang. Ki Jagabaya itu pun kemudian memerintahkan beberapa orang untuk membawa mereka yang terluka tetapi masih hidup ke Kademangan. Sementara yang lain akan dikuburkan di padang perdu di ujung hutan itu. Dalam pada itu Ki Bekel pun berkata, "Kademangan kita terpilih menjadi salah satu landasan perjuangan Ki Sabalintang untuk membangunkan kembali perguruan Kedung Jati. Kita harus benar-benar membersihkan Kademangan ini." Kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Agaknya keberhasilan Kademangan Seca membersihkan dirinya dari kejahatan itu ada kaitannya dengan usaha Ki Sabalintang membangun kembali perguruannya. Dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, agaknya pertempuran ini terjadi antara dua kekuatan yang bergerak di bawah permukaan di Seca, Ki Bekel. Agaknya mereka gerombolan-gerombolan yang melakukan perdagangan gelap, yang nampaknya sedang berebut jalur perdagangan.
Kita harus mengetahui lebih banyak tentang hal itu, Ki Demang, sahut Ki Bekel. Tugasmu bertambah berat, Ki Jagabaya, berkata Ki Demang. Aku akan melakukannya, Ki Demang. Bukankah Ki Sabalintang telah memberikan bantuan pembiayaan bagi pasukan keamanan yang sudah kita susun di sini? Selain itu, kita sendiri mampu menggali sumber dana untuk memperkuat pasukan yang harus mengamankan lingkungan ini. Bukan kekuatan kewadagan saja, Ki Jagabaya. Tetapi harus ada beberapa orang yang mampu melihat gejolak di bawah permukaan. Meskipun daerah ini nampaknya aman dan tenang, tetapi jika di daerah ini ada perdagangan gelap, maka Seca tetap saja merupakan daerah yang tidak bersih. Bahkan perdagangan gelap itu akibatnya akan lebih parah dari kejahatan yang terbuka. Aku mengerti, Ki Demang. Nah, kita harus mengakui kelemahan kita yang tidak mengetahui bahwa ada dua gerombolan yang telah berselisih dan bahkan bertempur di tepian ini. Iya, Ki Demang. Nah, sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan, Ki Jagabaya. Berhati-hatilah. Kami akan kembali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baik, Ki Demang. Aku akan menyelesaikan tugas ini. Beberapa saat kemudian, Ki Demang, Ki Bekel dan beberapa orang yang datang bersamanya itu pun meninggalkan tepian. Sementara itu Ki Jagabaya dan sekelompok orang masih sibuk menyelenggarakan penguburan orang-orang yang terbunuh, yang ditinggal begitu saja di tepian oleh kawan-kawannya yang melarikan diri dari medan untuk menyelamatkan diri. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih tetap berada di persembunyiannya. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Marilah kita tinggalkan tempat ini. Ada sesuatu yang sangat menarik untuk kita bicarakan." Perguruan Kedung Jati. Ya. Agaknya daerah ini akan menjadi salah satu daerah penyangga bagi lahirnya kembali perguruan Kedung Jati yang besar itu. Suatu hal yang sangat menarik. Daerah ini akan menjadi salah satu daerah yang harus kita perhatikan. Panggraitaku melihat adanya dua arus yang sengaja dibuat agar berbenturan di tempat yang tenang ini. Maksud Kakang? Jika di permukaan Ki Sabalintang menghendaki ketenangan, tetapi ia justru mengaduk agar di bawah permukaan terjadi kekacauan. Mudah-mudahan panggraitaku ini salah, bahwa benturan-benturan yang terjadi antara Ki Guntur ketiga dan Ki Panji Kukuh itu juga terjadi atas permainan Ki Sabalintang. Apakah Ki Sabalintang dapat bermain sampai sejauh itu, Kakang? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Kenapa tidak? Ki Sabalintang adalah seorang yang sangat licik. Pada beberapa waktu yang lalu ilmunya dalam olah kanuragan tidak begitu tinggi sebagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi otaknya ternyata sangat cerdik. Tetapi siapa tahu bahwa ia sekarang telah menguasai ilmu tertentu yang dapat membuatnya meloncat jauh dari satu tataran ke tataran berikutnya. Hal seperti itu memang dapat terjadi, Rara. Tetapi aku tetap saja curiga bahwa bukan Ki Sabalintang yang membuat daerah ini menjadi tenang. Tetapi Ki Sabalintang menemukan daerah Seca yang tenang ini, dan dengan kecerdikannya ia berusaha menguasainya. Sementara itu, ia telah menyusun rencana yang lain untuk membuat gejolak di bawah permukaan, yang pada suatu saat akan muncul dengan dahsyatnya ke permukaan, sehingga Ki Demang, Ki Bekel dan para bebahu tidak mampu mengatasinya. Memang mungkin, Kakang. Agaknya para bebahu di Kademangan ini sama sekali tidak mencurigainya. Agaknya Ki Demang dan Ki Bekel masih belum tahu bahwa Ki Sabalintang adalah orang yang berbahaya, yang suatu ketika akan dapat meledakkan satu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, mungkin kita akan tinggal di daerah ini tidak untuk sehari dua hari, tetapi mungkin akan lebih lama lagi. Tetapi kita sudah dikenal oleh Ki Sabalintang. Tentu Ki Sabalintang tidak akan segera berada di tempat ini. Mungkin orang-orangnya sajalah yang akan datang dan mempersiapkan daerah ini sesuai dengan rencananya. Bukan Seca yang tenang, aman dan damai, tetapi justru Seca akan kehilangan wajahnya seperti sekarang ini. Apa sebenarnya keuntungan Ki Sabalintang? Untuk melaporkan kepada Ki Demang Seca. Ki Sabalintang sedang membangun suasana dan citra buruk bagi Mataram sekarang ini setelah Panembahan Senapati wafat. Selebihnya, maka usahanya untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati akan menarik banyak perhatian. Kakang, berkata Rara Wulan kemudian. Sebaiknya Mbokayu Sekar Mirah tidak hanya berdiam diri.
Sebaiknya Bokayu Sekar Mirah juga berbuat sesuatu dengan tongkat baja putihnya itu. Bokayu Sekar Mirah tentu akan lebih mapan jika ia bersedia menyatakan diri untuk memegang kendali kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Ya, aku mengerti. Tetapi aku tidak tahu apakah Bokayu Sekar Mirah akan bersedia melakukannya. Ada dua jalur yang dapat ditempuh. Pertama, mencari dan kemudian membawa tongkat baja putih yang ada di tangan Ki Sabalintang itu ke Mataram. Kedua, minta agar Bokayu Sekar Mirah bersedia bangkit dan mengangkat tongkat baja putihnya, serta menyatakan diri sebagai pemimpin perguruan Kedung Jati. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Katanya, kita masih harus berbicara dengan Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah. Ya. Pada saatnya kita akan pulang dan berbicara kepada mereka. Sekarang, yang akan kita lakukan adalah mengamati Kademangan Seca. Apa yang akan terjadi kemudian di belakang ini? Kita akan pergi ke pasar. Mungkin pedagang yang menjadi penyalur perdagangan terlarang itu ada di pasar. Demikian pula satu atau dua orang pengikut Jati Ngarang. Demikianlah, maka keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Namun mereka harus tetap berhati-hati karena Ki Jagabaya dan beberapa orang masih ada di tepian. Mereka masih harus menyelesaikan tugas mereka. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun sudah menjadi semakin jauh dari ujung hutan itu. Namun dalam pada itu, matahari telah melampaui puncaknya. Pasar sudah menjadi semakin sepi, berkata Rara Wulan. Belum tentu, Rara. Pasar itu adalah pasar yang besar, dan hari ini adalah hari pasaran. Meskipun tidak seramai pagi tadi, mudah-mudahan pasar itu masih tetap ramai. Pedagang-pedagang yang datang dari jauh tidak akan meninggalkan pasar itu. Bahkan mungkin mereka akan tetap berada di pasar sampai sore, untuk membicarakan jalur perdagangan mereka di hari-hari mendatang. Hubungan para pedagang itu tentu masih akan berkelanjutan. Tidak hanya terbatas sampai hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita masih menemukan sesuatu di pasar itu. Demikianlah, ketika mereka berdua sampai di pasar, maka pasar itu memang masih ramai. Meskipun matahari sudah mulai mengarungi langit di sisi barat, tetapi para pedagang masih tetap saja berada di pasar, kecuali mereka yang berjualan kebutuhan sehari-hari. Nah, pasar masih ramai, Rara. Untuk melaporkan kepada Ki Demang Seca. Tentu di kedai-kedai masih tersedia berbagai macam makanan, sehingga kita dapat memilihnya. Ah, kau, desis Gelagah Putih. Rara Wulan tertawa sambil berkata. Aku haus dan lapar. Apakah Kakang tidak? Tentu, jawab Gelagah Putih. Hanya orang-orang yang perutnya tidak bekerja dengan baik sajalah yang tidak merasa lapar pada hari-hari seperti ini. Tetapi Kakang dapat tidak makan selama 3 hari penuh. Apa kau tidak? Kembali ke tepian. Rara Wulan tertawa. Katanya. Melihat keadaan serta lingkungan. Gelagah Putih pun tertawa pula. Namun katanya kemudian. Sebaiknya kita melihat-lihat keadaan pasar lebih dahulu sebelum kita singgah di kedai. Agaknya di Seca kita akan menemukan kedai di mana saja sehari-hari. Rara Wulan mengangguk. Katanya. Baiklah, Kakang. Kita pergi ke pasar lebih dahulu. Sebenarnya lah kedua orang suami istri itu pun melangkah menuju ke pintu gerbang pasar. Meskipun hari menjadi semakin siang, tetapi masih banyak orang yang berada di dalam pasar. Namun Gelagah Putih tidak menemukan orang yang dicarinya. Ia tidak melihat pedagang yang ternyata juga telah melakukan perdagangan gelap itu. Apakah ia juga berada di jalur perdagangan Ki Guntur ketiga atau Ki Panji Kukuh, desis Gelagah Putih. Mungkin saja, Kakang. Sehingga karena benturan antara dua kekuatan itu, pedagang itu pun tidak berada di pasar meskipun hari pasaran. Atau mungkin sekali orang itu sudah meninggalkan pasar setelah matahari semakin tinggi, bahkan kemudian melampaui puncaknya. Ya. Tetapi ternyata bahwa kita tidak hanya hari ini berada di Seca. Kita akan berada di sini sedikitnya sepekan, untuk melihat perkembangan keadaan serta pengaruh tangan-tangan Ki Sabalintang. Baiklah, Kakang. Tetapi kita juga harus memperhitungkan banyak hal. Penginapan kita terhitung penginapan yang mahal. Gelagah Putih tersenyum. Disadarinya bahwa mereka berdua tidak mempunyai bekal terlalu banyak.
Tetapi jika perlu, mereka tidak boleh terlalu memperhitungkan pengeluaran untuk mendapatkan tambahan bekal perjalanan, jika saja mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun berkata, agaknya kita perlu berada di penginapan itu. Agaknya Sutasuni juga berada di penginapan yang sewanya memang agak lebih mahal dari penginapan yang lain. Rara Wulan tertawa. Katanya, aku juga lebih senang bermalam di penginapan itu daripada di penginapan dekat pasar itu. Nampaknya penginapan di dekat pasar itu tidak terlalu bersih. Halaman sampingnya yang sering digunakan untuk berhenti pedati-pedati para pedagang itu nampaknya seperti kubangan. Mereka yang membawa pedati itu selalu mencuci pedatinya di tempat itu tanpa menghiraukan parit buangannya, sehingga tempat itu nampak menjadi seperti kubangan. Bilik-biliknya pun terlalu kecil dan tidak bersih. Sementara itu ada ruangan-ruangan yang lusuh dengan amben bambu atau kayu yang besar, yang dapat dipergunakan untuk tidur sekaligus 5 atau 6 orang. Gelagah Putih pun menyahut sambil tersenyum pula. Tentu saja. Harga sewa di sebuah penginapan tentu juga ditentukan oleh tempat dan pelayanan. Gelagah Putih terdiam sejenak. Lalu katanya, nah, apakah kita akan singgah di sebuah kedai? Agaknya pedagang yang kita cari itu tidak akan dapat kita ketemukan. Marilah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sejenak kemudian keduanya pun telah berada di sebuah kedai yang tidak terlalu ramai. Meskipun demikian, sudah ada beberapa orang yang telah berada di kedai itu. Namun terasa suasana yang tenang. Orang-orang yang duduk di kedai itu dapat menikmati makanan dan minuman yang mereka pesan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada berita tentang pertempuran di tepian itu yang sampai di sini, desis Gelagah Putih. Belum, Kakang. Tetapi agaknya beritanya akhirnya akan sampai juga di padukuhan induk Kademangan ini. Para petugas dari Kademangan itu. 1-2 orang tentu ada yang menceritakannya kepada orang lain. Mungkin keluarganya atau sahabat dekatnya. Namun akhirnya kabar itu pun akan meluas sampai ke seluruh Kademangan. Tetapi ketika berita itu tersebar, waktu telah berjalan beberapa lama, sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan yang menghentakkan ketenangan di Kademangan ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada orang-orang yang ada di kedai itu, maka rasa-rasanya kehidupan di Secah itu memang terasa tentram. Ketika pelayan kedai itu mendatangi mereka, maka Gelagah Putih pun segera memesan makanan dan minuman bagi mereka berdua. Sebenarnya lah selama mereka berada di kedai itu, sama sekali tidak mendapat gangguan dari siapapun. Suasana dan keadaan di sekitar kedai itu pun nampak tenang-tenang saja. Bahkan ketika mereka melihat 2 orang petugas yang lewat, rasa-rasanya para petugas itu pun nampak sebagaimana suasana di padukuhan induk Kademangan Secah itu. Apakah para petugas itu juga belum tahu apa yang terjadi, desis Rara Wulan? Mungkin mereka sudah tahu. Tetapi mereka sengaja bersikap seperti itu, agar tidak membuat orang-orang yang bertemu dengan mereka bertanya-tanya. Beberapa saat lamanya mereka berada di kedai itu. Ketika mereka merasa sudah cukup, maka keduanya pun membayar harga makanan dan minuman yang sudah mereka pesan. Ternyata peristiwa yang terjadi di ujung hutan itu tidak membuat gejolak di permukaan. Kademangan Secah masih saja tetap tenang. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Yang biasanya ramai dikunjungi orang masih saja tetap ramai. Ketika senja kemudian turun, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di penginapan. Ternyata penginapan itu pun sudah menjadi lebih lengang. Bilik-bilik yang tersedia pun sudah banyak yang kosong. Meskipun masih hanya 1-2 orang tamu yang menginap. Kademangan ini esok akan menjadi sepi, Kakang, berkata Rara Wulan. Ya. Lebih sepi dari berhari pasaran. Tetapi menurut Kakang, kita masih akan tetap tinggal di sini sepekan ini? Kita akan melihat suasana, Rara. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya lah di hari berikutnya Secah memang nampak lebih sepi. Ketika keduanya pergi ke pasar, maka pasar itu sudah tidak seramai seperti hari sebelumnya. Meskipun bukan hari pasaran, namun masih juga ada pedagang yang datang untuk membeli atau menjual dagangan mereka. Namun seperti hari-hari sebelumnya, Secah tetap saja merupakan sebuah tempat yang tenang. Hari itu tidak ada yang menarik untuk diperhatikan. Justru karena itu, maka Rara Wulan pun berkata, jika sepekan kita berada di sini tanpa berbuat apa-apa, aku akan menjadi kurus, Kakang. Gelagah Putih tertawa.
katanya. Tidak. Justru kau akan menjadi gemuk. Aku tidak mau, lebih baik aku menjadi kurus daripada aku menjadi gemuk. Kau tidak akan dapat bertambah kurus, Rara. Ketika kita berada di hutan menjalani laku, kau tidak juga menjadi kurus. Ah, tentu badanku menyusut waktu itu. Apakah bajumu menjadi longgar? Rara Wulan tersenyum. Namun ia menjawab. Ya. Sedikit. Sejak semula bajumu memang longgar. Bukankah kau memang lebih senang memakai baju yang longgar? Sudahlah. Biar saja aku menjadi kurus atau menjadi gemuk. Apakah ada bedanya bagimu, Kakang? Tentu. Katakan, apa bedanya? Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia masih saja tertawa. Kau tidak mau menjawab, Kakang. Tetapi apa yang kau tertawakan? Tidak apa-apa, jawab Gelagah Putih. Kau tentu mentertawakan aku. Kau tentu membayangkan bagaimana wujudku jika aku menjadi gemuk. Tidak, tidak. Gelagah Putih pun segera bergeser menjauh. Jari-jari Rara Wulan tiba-tiba saja telah mencubit lengannya. Sakit, Rara, keluh Gelagah Putih. Rara Wulan melepaskannya sambil berkata. Nah, kau harus menjalani laku agar kau dapat memiliki ilmu kebal seperti Kakang Agung Sedayu. Gelagah Putih yang telah bergeser menjauh itu mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku akan menjalani laku untuk menjadi kebal seperti Kakang Agung Sedayu. Ketika Rara Wulan mendekat, Gelagah Putih masih juga bergeser menjauh. Tetapi Rara Wulan pun kemudian berkata. Aku tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Gelagah Putih nampak ragu-ragu. Tetapi Rara Wulan memang tidak mencubitnya lagi. Kakang, berkata Rara Wulan kemudian. Bagaimana pendapatmu jika kita berbuat sesuatu selama kita ada di sini? Berbuat apa? Kita pergi keluar Kademangan Seca. Kita pergi ke hutan. Kita akan membaca kitab itu lagi. Bukankah masih ada beberapa hal yang masih dapat kita pelajari untuk memperluas wawasan kita, menjelang tugas-tugas yang tentu akan menjadi semakin berat? Tetapi kita tidak akan dapat melihat peristiwa yang terjadi di sini. Misalnya, jika para pengikut Kisah Balintang datang kemari. Atau bahkan Kisah Balintang sendiri. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun Rara Wulan tidak lagi mengajak Gelagah Putih meninggalkan Kademangan Seca. Ketika senja turun, maka kesepian Kademangan itu pun telah dipecahkan oleh kedatangan beberapa orang berkuda. Mereka datang bersama-sama dan langsung pergi ke penginapan di sebelah pasar. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang baru berjalan-jalan setelah mandi dan berbenah diri, tertarik sekali dengan kedatangan sekelompok orang berkuda itu. Aku ingin tahu, siapakah mereka itu, desis Gelagah Putih. Tetapi kepada siapa kita akan bertanya? Kepada penunggu penginapan itu. Tentu tidak seorang pun yang mencurigai kita, jika kita masuk ke penginapan itu. Bukankah banyak orang yang keluar masuk di penginapan? Tetapi para petugas itu tentu hafal, apakah seseorang menginap di penginapan itu atau tidak. Kita justru akan bertanya kepada mereka. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Tentu para petugas itu mengenal, setidak-tidaknya tahu, siapakah mereka itu. Kita tidak tahu apakah para petugas itu bersedia membantu kita. Jika yang terjadi sebaliknya. Maksudmu, para petugas itu justru mencurigai dan bahkan menangkap kita. Rara Wulan mengangguk. Bukankah kita tidak berbuat apa-apa? Kita hanya bertanya, siapakah orang-orang berkuda itu? Apakah itu sudah terbiasa, atau baru sekarang setelah terjadi kerusuhan di ujung hutan itu? Rara Wulan masih mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah, Kakang. Kita akan mencoba bertanya kepada petugas di penginapan itu. Dengan beberapa keping uang, semuanya akan menjadi semakin lancar. Rara Wulan pun tersenyum. Katanya. Ya. Di lingkungan seperti Seca ini, keping-keping uang akan sangat berarti. Dengan kesepakatan itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun pergi ke penginapan di sebelah pasar itu. Sebenarnya lah penginapan itu memang menjadi ramai. Tetapi hampir semua orang yang berada di penginapan itu adalah laki-laki. Sehingga karena itu, keberadaan Rara Wulan di penginapan itu telah menarik perhatian beberapa orang.
Orang-orang yang datang berkuda, yang sedang beristirahat di serambi dengan mengenakan pakaian seadanya, beringsut pergi ketika mereka melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan memasuki penginapan itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun langsung menemui petugas yang berada di serambi di sebelah pintu utama penginapan itu. Perempuan itu juga akan menginap di sini, desis seseorang yang sedang beristirahat itu. Ia datang bersama laki-laki itu. Siapakah laki-laki itu? Tentu suaminya. Siapakah yang mengatakan bahwa laki-laki itu suaminya? Hei! Orang-orang itu pun kemudian tertawa. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun nampak asyik berbincang dengan petugas di penginapan itu, setelah Gelagah Putih dengan diam-diam menyerahkan beberapa keping uang kepadanya. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin tahu saja, karena kami bukan orang seca. Oh, kalian dari mana? Kami datang dari jauh. Kami adalah pengembara yang kebetulan saja lewat Kademangan ini. Kami pun bermalam di padukuhan induk ini, karena kami ingin mengenal Seca lebih dalam. Baiklah, desis petugas itu. Mereka adalah para pedagang dari jauh. Mereka biasanya memang menempuh perjalanan dalam kelompok-kelompok yang agak besar. Dengan demikian maka mereka akan dapat melawan, jika di jalan mereka bertemu dengan sekelompok perampok atau penyamun. Namun setelah mereka sampai di tempat yang aman seperti Seca, serta daerah-daerah di sekitarnya, maka mereka pun biasanya telah berpencar. Jadi yang kau lihat itu hanya sebagian saja dari sekelompok pedagang yang melintasi daerah yang sering dilanda kerusuhan. Tetapi bukankah hari ini bukan hari pasaran? Mereka memang tidak akan membuka dagangan mereka di Seca. Tetapi mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke Tumenggungan atau ke Keparak, atau kemana saja. Setelah mereka sampai di Seca, maka mereka sudah merasa aman. Besok mereka akan meneruskan perjalanan. Mungkin mereka akan berpencar dengan tujuan yang berbeda. Sementara yang lain sudah sampai di tempat yang lain pula untuk bermalam di sana. Tetapi mereka tentu akan mencari tempat yang aman seperti Kademangan Seca, meskipun lingkungannya lebih kecil. Dengan demikian, apakah di Seca ini tidak pernah terjadi kerusuhan atau perbuatan apapun yang melanggar paugeran? Tentu pernah juga terjadi, tetapi jarang sekali. Bahkan di Seca ini pernah juga terjadi Rajapati. Juga pernah terjadi perampokan. 2 orang yang menginap di sebuah penginapan, tetapi tidak di penginapan ini, justru mereka berada di penginapan yang lebih baik, telah didatangi oleh beberapa orang untuk merampoknya. Meskipun para petugas dengan cepat menanganinya, tetapi sampai sekarang perampok itu masih belum dapat tertangkap, dan itu berarti bahwa perampok itu tidak akan tertangkap basah. Rara Wulanlah yang kemudian bertanya. Aku tidak melihat perempuan menginap di penginapan ini. Memang tidak. Penginapan ini adalah penginapan yang sederhana. Perempuan yang menginap biasanya mencari tempat yang lebih baik. Jika yang menginap itu para pedagang, bukankah mereka mempunyai banyak uang, sehingga mereka akan dapat menginap di tempat yang lebih baik karena mereka tidak perlu merisaukan uang lagi. Para pedagang adalah orang-orang yang biasanya hemat. Apalagi mereka adalah sekelompok laki-laki yang mereka dapat tidur di mana saja. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Ternyata bahwa beberapa orang berkuda itu hanyalah beberapa orang pedagang yang kemalaman. Karena menurut pengertian mereka Seca adalah lingkungan yang aman, maka mereka memilih untuk bermalam di Seca. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak tertarik lagi kepada mereka. Apalagi menurut pendengarannya, maka pedagang yang telah berhubungan dengan Jatingarang itu berada di Seca di hari-hari pasaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa orang laki-laki di penginapan itulah yang perhatian mereka tertarik pada Rara Wulan. Mereka memang berharap bahwa perempuan cantik itu bermalam di penginapan itu. Tetapi ternyata perempuan dan laki-laki itu akan pergi meninggalkan penginapan. Beberapa orang pedagang yang sudah terlalu sering mengembara itu ternyata telah dipengaruhi kesan yang kurang baik terhadap Rara Wulan, justru karena Rara Wulan telah memasuki lingkungan penginapan mereka. Penginapan yang jarang didatangi oleh seorang perempuan. Jangan biarkan perempuan itu pergi, desis seorang pedagang. Nampaknya laki-laki itu menjadi bimbang untuk bermalam di sini, melihat keberadaan kita di sini. Menilik wujud lahiriahnya, laki-laki itu bukan laki-laki yang kaya. Aku akan dapat membayar lebih banyak dari laki-laki itu. Lalu kau mau apa? Kita ikuti mereka.
Tiga orang laki-laki yang bertubuh kekar kemudian telah mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin malam. Di jalan-jalan yang gelap telah dipasang beberapa oncor jarak. Demikian pula di regol-regol rumah orang-orang yang berkecukupan. Sehingga secap bukanlah sebuah kademangan yang gelap gulita. Tiga orang mengikuti kita, Rara, desis Gelagah Patih. Ya. Tetapi apakah kita mempunyai persoalan dengan mereka? Seandainya mereka para pedagang yang juga membuka jalur perdagangan gelap, bukankah mereka tidak mengenal kita? Aku tidak tahu. Mungkin mereka para pengikut Kisah Balintang yang pernah mengenali kita di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi mungkin juga para pengikut Ki Guntur ketiga atau Ki Panji Kukuh. Bukankah para pengikut Ki Guntur ketiga dan Ki Panji Kukuh tidak mengenal kita? Kita berhenti sejenak ketika kita mendengar orang mengalunkan tembang di rumah orang yang dikatakan sedang melahirkan itu. Bahkan seseorang telah mempersilahkan kita untuk singgah. Menurut pendapatku, rumah itu adalah sarang atau setidak-tidaknya tempat pemberhentian mereka yang telah terlibat dalam benturan kekuatan antara Ki Guntur ketiga dengan Ki Panji Kukuh. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Mungkin mereka adalah orang-orang di antara mereka. Mereka agaknya mengira bahwa keberadaan kita di regol halaman rumah itu dalam rangka tugas-tugas kita bagi salah satu pihak yang berebut jalur perdagangan gelap itu. Rara Wulan menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berdesis. Mereka menjadi semakin dekat, Kakang. Berhati-hatilah. Tetapi mungkin juga mereka tidak mengikuti kita. Kebetulan saja mereka berjalan searah dengan kita. Rara Wulan mengangguk. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu sudah berada di belakang Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seorang di antara ketiga orang itu berdesis. Kisanak. Berhentilah. Gelagah Putih dan Rara Wulan berhenti. Dengan nada berat Gelagah Putih bertanya. Ada apa Kisanak menghentikan kami? Kau mau membawa perempuan itu kemana? Bertanya seorang yang lain. Pertanyaan itu bagaikan ujung duri kemarung yang menusuk jantung Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun mereka masih berusaha menahan diri. Apa maksudmu, Kisanak? Bertanya Gelagah Putih. Orang itu pun menjawab sambil tersenyum-senyum. Tadi kau bawa perempuan itu ke penginapan. Mungkin ada yang memesannya, tetapi orangnya ingkar janji. Karena itu, berikan saja perempuan itu kepadaku. Aku akan membayar lebih mahal. Rara Wulan ternyata tidak mampu lagi menahan dirinya. Kata-kata itu telah membuat jantungnya bagaikan membara. Karena itu, maka tiba-tiba saja Rara Wulan telah mengayunkan tangannya, menampar wajah orang itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Bahkan hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya. Demikian kemarahan bergejolak di dalam dadanya, sehingga Rara Wulan justru tidak dapat berkata sepatah kata pun. Bukan saja orang yang ditampar Rara Wulan itu yang terhuyung-huyung beberapa langkah surut, tetapi kedua orang kawannya pun telah bergeser mundur pula. Perempuan edan! Kau berani menampar wajahku, heh? Bibir Rara Wulan menjadi gemetar. Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gelagah Putihlah yang kemudian menggeram. Kau rendahkan martabat istriku. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun orang yang sudah disakiti Rara Wulan itu pun melangkah maju. Ia pun menjadi sangat marah. Dengan geram ia pun berkata, siapapun perempuan ini, tetapi ia sudah berani menyerang aku. Ia tidak akan melakukannya, jika mulutmu tidak lancang. Kau hinakan istriku dengan semena-mena. Bukankah itu sangat menyakitkan hati? Jika perempuan itu bukan Jalang, kenapa kau bawa ia ke penginapan? Kami mencari saudara kami yang mungkin menginap di penginapan itu. Hati kalianlah yang kotor dan ditumbuhi bulu serigala, sehingga kalian selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Bukankah kau dapat ajari istrimu memberikan penjelasan dengan kata-kata, sehingga tidak perlu dengan cara yang kasar itu? Kekasaranmu lebih menyakitkan hati, geram Rara Wulan. Untunglah bahwa aku tidak mengoyak mulutmu. Baik. Katakan aku bersalah. Tetapi aku tidak senang dengan caramu. Yang kau lakukan sudah berlebihan, sehingga aku tidak mau menerimanya. Bagiku sakit di kewadaganku tidak terasa sangat mengganggu, tetapi sakit hatiku akan membekas untuk waktu yang lama. Persetan. Jadi kau tetap merasa tidak bersalah dengan memukulku?
Tidak. Aku tidak bersalah. Aku berhak memukul mulutmu. Bahkan mengoyakkannya sekalipun. Suaramu seperti gelora prahara di lautan, seakan-akan kau mampu menangkap angin. Kau harus minta maaf kepadaku. Jika kau tidak melakukannya, maka aku juga akan menyakitimu. Aneh, sahut Gelagah Putih. Kaulah yang seharusnya minta maaf, bukan istriku. Lakukan, atau aku akan memaksamu. Iblis kau! Kau kira kau ini siapa? Bukankah aku sudah mengaku bersalah? Tetapi perempuan itu sama sekali tidak merasa bersalah. Istriku memang tidak bersalah. Ia berhak berbuat lebih jauh lagi. Bagi kami, kehormatan dan harga diri lebih berarti dari segala-galanya. Kau kira aku tidak mempunyai harga diri? Namun seorang kawannya tiba-tiba berkata, "Jangan banyak bicara lagi. Jika istrinya tidak mau minta maaf padamu, pukuli saja orang itu sampai pingsan. Kemudian kita bawa istrinya itu pergi. Kita akan memaksanya minta maaf dengan cara kita. Bukankah kita dapat melakukannya?" Laki-laki yang disakiti Rara Wulan itu pun menyahut. Baik, baik. Aku akan membuat laki-laki itu pingsan. Kita akan membawa istrinya, siapapun perempuan itu. Kau kira kau dapat berbuat sekehendakmu di secah yang tenang dan tentram ini? Setiap saat beberapa orang peronda akan lewat. Jika kau ketahuan berbuat jahat di sini, maka kau akan ditangkap. Aku mengenal secah dengan baik. Para peronda akan bekerja lebih keras menjelang hari-hari pasaran. Sementara ini, hari pasaran masih beberapa hari lagi. Sampai tengah malam, baru akan ada 2 orang peronda lewat jalan ini. Jika demikian, kebetulan sekali, sahut Gelagah Putih. Kenapa kebetulan? Aku mempunyai kesempatan untuk membunuhmu. Gila, geram orang itu. Bersiaplah. Aku tidak hanya akan membuatmu pingsan. Tetapi aku akan membunuhmu dan membawa istrimu pergi. Ketika para peronda datang, mereka hanya akan menemukan mayatmu. Tetapi kau sudah tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Kau tidak akan dapat melaporkan kepada mereka, siapakah yang telah membawa istrimu. Bukan kau yang membunuhku, tetapi aku yang akan membunuhmu, dan melemparkan mayatmu di simpang 4 itu. Dengar, berkata orang itu. Aku adalah pedagang yang hampir setiap hari menempuh perjalanan menembus daerah-daerah yang dibayangi oleh para perampok dan para penyamun. Tetapi aku justru merupakan alap-alap bagi para penyamun itu. Setiap kali terjadi benturan kekerasan dengan para penyamun, maka aku akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikan dengan baik? Maksudku, aku selalu membunuhnya. Bukan hanya seorang, tiap kali terjadi benturan. Kadang-kadang 2 dan kadang-kadang 3. Sehingga akhirnya para penyamun itu tidak akan berani menghentikan aku. Maksudku para penyamun yang sudah mengenal aku. Tetapi aku bukan penyamun. Kami berdua akan sekedar mempertahankan harga diri dari kehormatan kami. Mengapa kau masih saja berbicara tanpa ujung pangkal? Seorang kawannya tiba-tiba saja membentak. Cepat lakukan. Kami berdua akan mengamati agar istrinya tidak pergi kemana-mana. Bersiaplah, geram orang yang telah ditampar oleh Rara Wulan. Aku benar-benar akan membunuhmu, seperti membunuh para perampok di bulak-bulak panjang itu. Gelagah Putih memang tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka orang yang wajahnya telah ditampar oleh Rara Wulan itu pun meloncat menyerang. Namun Gelagah Putih dengan cepat bergeser, sehingga serangannya itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan kemudian sambil menggeliat, Gelagah Putih telah membalas menyerangnya dengan kakinya yang terayun berputar mendatar. Serangan Gelagah Putih yang datang demikian cepat itu benar-benar tidak terduga, sehingga orang itu tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka ayunan kaki Gelagah Putih itu telah mengenai keningnya. Demikian kerasnya sehingga orang itu terpelanting jatuh menimpa sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Orang itu mengaduh tertahan. Kemudian jatuh terkulai di bawah pohon itu. Kawan-kawannya terkejut. Demikian cepatnya laki-laki itu dapat menyelesaikan kawannya, sehingga kawannya itu tidak berdaya. Yang terdengar hanyalah erang kesakitan. Nah, siapa yang berikutnya? Berkata Gelagah Putih. Kedua orang kawannya termangu-mangu. Namun tidak seorang di antara mereka yang akan mencoba lagi.
Kawannya yang tidak segera bangkit itu adalah seorang di antara mereka yang dibanggakan pada saat-saat iring-iringan para pedagang itu bertemu dengan sekelompok perampok di bulak-bulak panjang. "Pergilah," berkata Gelagah Putih kemudian. "Bawa kawanmu itu. Ingat apa yang telah terjadi di sini, karena mungkin esok atau kapan saja, kita masih akan bertemu lagi. Kalau tidak di Secah, mungkin di tempat yang lain." Kedua orang itu tidak menjawab. Namun keduanya segera berjongkok membantu kawannya yang hampir pingsan itu bangkit, dan memapahnya meninggalkan Gelagah Putih tanpa mengatakan apa-apa. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri saja memandangi ketiga orang itu melangkah tertatih-tatih meninggalkan mereka. Namun dalam pada itu, justru karena perhatian Gelagah Putih dan Rara Wulan tertuju kepada ketiga orang laki-laki yang telah menyinggung harga dirinya itu, maka mereka tidak tahu bahwa dua orang sedang mengawasinya. Mereka adalah Ancak Liman dan seorang saudara seperguruannya. Keduanya bersembunyi di belakang pohon perdu, tidak terlalu jauh dari arena perkelahian itu. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan pergi meninggalkan tempat itu, maka Ancak Lima pun berkata, "Agaknya kedua orang suami istri itulah yang dimaksudkan oleh Ki Bekel. Orang yang harus kau singkirkan?" "Ya. Mereka akan dapat mengganggu jalur perdagangan gelap itu. Apakah kita akan menanganinya?" "Jangan bodoh. Keduanya adalah orang yang berilmu tinggi. Kau lihat bagaimana mereka mengalahkan lawannya hanya dalam sekejap. Jadi, kita ikuti mereka, di mana mereka menginap. Kemudian kita akan laporkan kepada guru. Bersama guru dan saudara-saudara kita yang lain, maka kita akan menyingkirkan mereka. Dengan demikian maka mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Jalur hubungan antara Kisamektaguna dan Jatingarang akan kita putuskan. Kita akan menghancurkan gerombolan Jatingarang dan menguasai hubungan dengan Kisamektaguna." "Lalu bagaimana dengan bekelmu itu?" Dengan memercikkan sedikit buihnya saja, Bekel Edan itu tentu sudah tersenyum-senyum. "Kita akan membiarkannya dalam keadaan yang sekarang, karena kebetulan Ki Bekel itulah yang mempunyai wilayah pertukaran barang-barang gelap itu. Ia akan dapat kita pergunakan untuk meredam sikap Ki Demang. Setidak-tidaknya untuk sementara." Saudara seperguruan Ancak Liman itu mengangguk-angguk. "Nah, jangan lepaskan orang itu. Kita akan mengikutinya dari kejauhan. Tetapi kita harus berhati-hati." Keduanya pun kemudian beranjak pula dari tempatnya. Mereka masih melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan yang menjadi semakin jauh, ketika mereka berjalan di bawah cahaya oncor di pinggir jalan. Dengan hati-hati keduanya mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan dari jarak yang agak jauh. Mereka sadar bahwa keduanya adalah orang yang berilmu tinggi. Selain mereka langsung melihat bagaimana laki-laki itu mengalahkan lawan-lawannya dalam sekejap, Ancak Liman pun tahu bahwa kedua orang itu telah mampu mengalahkan Jatingarang. Namun Ancak Liman yakin bahwa bersama guru serta saudara-saudara seperguruannya, mereka akan dapat menyingkirkan kedua orang suami istri itu. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin pergi kemana-mana lagi. Mereka pun langsung pergi ke penginapan mereka, sementara jalan-jalan di Secah pun telah mulai menjadi sepi. "Agaknya mereka bermalam di penginapan itu," desis Ancak Liman. "Meskipun bukan yang terbaik, tetapi penginapan itu terhitung penginapan yang lebih mahal dari penginapan di dekat pasar itu," sahut kawannya. "Agaknya keduanya mempunyai uang yang cukup pula. Kita akan merampoknya." "Jangan gila. Jangan menimbulkan benturan dengan para petugas di Secah yang terhitung kokoh ini. Lalu, kita akan membuat perhitungan yang mapan. Tetapi sebelum hari pasaran mendatang, keduanya harus sudah kita singkirkan." Saudara seperguruannya mengangguk. Katanya, "Kita akan berbicara dengan guru." Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka sudah tahu di mana kedua orang suami istri yang telah menjumpai perdagangan gelap dan bahkan telah merampasnya dari Jatingarang itu bermalam. Ketika kemudian mereka kembali ke penginapan mereka yang terletak di dekat pasar, tetapi bukan penginapan yang dipergunakan oleh para pedagang itu, mereka pun segera memberitahukan kepada guru mereka tentang sepasang suami istri yang mereka cari. Bersambung ke bab 524. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.